Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dinda Fur Agustin, dari Fakultas Teknologi Universitas Surabaya. Nah, kali ini saya akan membahas lagi satu topik terkait epigenetik, yakni intervensi epigenetik akibat pangan fungsional ini yang menyebabkan penyakit metabolisme, seperti umumnya ada diabetes mellitus, hipertensi, dan ada juga obesitas. Nah, saya menggunakan 3 referensi jurnal. Yang pertama, ini adalah Carbohydrate and Fat Intake Associated with Risk of Metabolic Disease through Epigenetic of CPT1A. Nah, di mana pada studi ini asosiasi epigenom yang mengidentifikasi situs metilasi DNA itu ada JG00574958 pada gen CPT1A atau disebut gen carnitin palmitoyl transferase 1A terkait dengan penurunan resiko penyakit metabolik seperti yang saya sebutkan tadi, hipertrigliseridemia, obesitas, diabetes, hipertensi, begitu. Pada hewan pengerat di sini. Nah, pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati asupan karbohidrat dan lemak pada 3 tipe populasi, yakni ada GOLDN populasi itu dari Amerika Serikat dengan usia rata-rata 48,3 tahun. Kemudian ada FHS, ini juga dari Amerika Serikat dan dengan usia rata-rata 66,2 tahun. Dan RIGICOR ini dari Spanyol dengan usia rata-rata 63,2 tahun. Nah, hasil menunjukkan bahwa asupan karbohidrat dan rasio karbohidrat dan lemak berhubungan positif dengan metilasi pada gen yang tadi saya sebutkan, CG00574958. Sedangkan asupan lemak berkorelasi negatif dengan metilasi pada gen tersebut. Nah, lebih lanjut, ekspresi mRNA CPT1A secara negatif terkait dengan asupan karbohidrat. Namun secara positif dia terkait dengan asupan lemak dan fenotipe metabolik. Nah, analisis mediasi mendukung hipotesis bahwa asupan karbohidrat menginduksi metilasi CPT1A sehingga mengurangi resiko penyakit metabolik, sedangkan asupan lemak menghambat metilasi CPT1A dan meningkatkan resiko penyakit metabolik. Namun di sini tidak dijelaskan mekanisme yang mendasari dari penelitian tersebut. Kemudian kita lanjut ke jurnal kedua. Nah, di jurnal kedua ini yakni Impact of Brown Rice Specific Gamma Oryzanol on Epigenetic Modulation of Dopamine D2 Receptor in Brain Stratum in High-Fat Diet Induced Obesity in Mice. Jadi di sini dia tujuannya mengetahui makan berlebihan lemak itu potensinya menyebabkan obesitas pada manusia dan hewan pengerat. Nah, studi terbaru pada manusia dan hewan pengerat itu menunjukkan bahwa kecanduan lemak memiliki mekanisme yang sama dengan kecanduan alkohol, nikotin, dan narkotika pada disfungsi otak. Nah, diet lemak tinggi atau HFD ini melemahkan pensinyalan reseptor D2 dari dopamin. Nah, pengaturan penting yang mengakibatkan makanan berlebih itu reseptor D2 dopamin. Nah, telah dilaporkan bahwa konstituen bioaktif spesifik beras atau oryzanol tadi itu melemahkan
preferensi untuk HFD melalui kontrol hipotalamus. Nah, metode yang diterapkan yakni menggunakan pemberian secara oral horizontal pada tikus C57BL atau 6J jantan berumur 7 minggu. Ini jadi tikus-tikus ini ditempatkan 3 sampai 4 ekor per kandang dalam kondisi bebas patogen spesifik, suhu 24 derajat Celcius dalam siklus terang sekitar 12 jam dan dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok, diberi HFD, kemudian diamati tingkat striatal molekul yang berkaitan dengan pensinyalan D2R tadi. Dan diamati juga dampak horizontal pada DNA metilasi dari promotor D2R dan perubahan preferensi untuk lemak makanan, serta efek 5-aza-2-deoksisitidin. Nah, penghambatan kuat DNA metiltransferase atau DNMTS pada preferensi makanan, pensinyalan D2R dan tingkat DNMTS di striatum dievaluasi secara enzimatik atau in vitro. Nah, hasil menunjukkan dalam striatum dari tikus yang diberi HFD, produksi D2R ini menurun melalui peningkatan DNA metilasi dari wilayah promotor D2R. Nah, pemberian oral horizontal ini menurunkan ekspresi dan aktivitas DNMT tadi, sehingga mengembalikan tingkat D2R di striatum. Nah, penghambatan farmakologisnya juga memperbaiki preferensi untuk lemak makanan. Nah, dari sini diperoleh kesimpulan bahwa horizontal ini berpotensi memperbaiki hipermetilasi DNA yang diinduksi HFD dari daerah promotor D2R di striatum tikus. Sehingga ini menjadi salah satu yang cukup menjanjikan untuk modulator epigenetik. Nah, di sini kita punya gambaran ya. Ini merupakan gambaran dari dampak yang menguntungkan secara metabolik dari horizontal ke seluruh tubuh. Nah, horizontal ini bekerja pada brain hipotalamus dan reward system. Nah, kemudian ada juga pankreas dan hati. Pankreas dan hati, begitu ya. Dan juga jaringan adiposa serta mikrobia usus yang sifatnya unik dan berbeda. Nah, sekresi insulin distimulasi glukosa, begitu kan. Kemudian di sini ditunjukkan ada penurunan ER stres di hipotalamus sama microglial inflammation ini dipicu oleh horizontal, begitu ya. Kemudian dysbiosis of good microbiota juga dapat dipicu oleh horizontal. Jadi horizontal ini cukup bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada gimana sih gambaran horizontal memperbaiki perilaku adiktif pada diet kaya lemak hewani melalui mekanisme hipotalamus dan otak tengah. Di mana di sini horizontal juga menurunkan ekspresi DNA metiltransferase dalam sistem striatum, sehingga metilasi DNA di wilayah promotor reseptor D2R itu dapat memulihkan tingkat ekspresi di striatum. Nah, di sini kan ada gambaran pemberian di horizontal itu menjadi regular feeding behavior. Nah,
Ini mengakibatkan tingkat ER stresnya tinggi, mikroglial inflamasinya juga tinggi. Kemudian di sini secara epigenetiknya dapat menyebabkan hipermetilasi di promoter region, D2R-nya tinggi. Nah, akhirnya D2R-nya turun. Gitu. Kemudian ekspresi D2R turun, akhirnya berefek pada animal fat begitu. Kemudian selanjutnya kita mengarah ke jurnal ketiga, di mana di jurnal ketiga ini judulnya The Epigenetic Connection Between the Gut Microbiome in Obesity and Diabetes. Kenapa ini juga jadi menarik? Karena dari ketiga jurnal ini saya fokus ke obesitas. Yang dipengaruhi pola epigenetik begitu. Nah, di sini kita dapat melihat perubahan komposisi komunitas mikroba, terutama muncul karena perbedaan pola makan. Jadi pola makan seseorang itu mempengaruhi bagaimana komposisi komunitas mikroba di ususnya. Nah, mikroba yang ada di usus ini yang beragam itu menghasilkan produksi berbagai metabolit seperti asam lemak, rantai pendek, begitu kan. Nah, pada kondisi disbiosis usus atau perubahan komposisi dan fungsi bakteri usus, ini dapat mempengaruhi pengaturan perkembangan obesitas. Nah, pada penelitian menemukan hilangnya HDA-C6 telah dikaitkan dengan peningkatan asetilasi protein atau yang disebut kematian sel yang menginduksi faktor fragmentasi DNA subunit A seperti efektor C. Selanjutnya menyebabkan peningkatan penyimpanan tetesan lipid atau lemak dan akhirnya menambah berat badan. Nah, pada pemberian Lactobacillus rhamnosus dan Bifidobacterium lactis pada wanita hamil, ini satu penelitian yang akhirnya menyebabkan penurunan metilasi promotor FTO dan MC4R pada wanita dan anak mereka itu tadi. Di sini FTO dikaitkan dengan penambahan berat badan dan BMI. Sedangkan gen MC4R mengatur konsumsi makanan dan keseimbangan energi. Nah, dari sini penelitian ini memberikan wawasan penting bahwa suplementasi probiotik selama kehamilan dapat memodulasi metilasi DNA dari daerah promotor gen yang terkait dengan penambahan berat badan dan obesitas pada ibu dan anak. Gitu. Kemudian kembali ke SCFA tadi, asam lemak rantai pendek juga memainkan peran penting dalam regulasi tekanan darah oleh sekresi renin. Di sini disebutkan SCFA ini dapat menginduksi aktivitas GPR41, GPR43, dan OLFR78, reseptor penciuman yang diekspresikan di ginjal. Sama kalau OLFR78 juga berpartisipasi dalam sekresi renin yang diinduksi oleh asam lemak rantai pendek tadi dari arteriol afferent yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, kemudian peningkatan asam lemak rantai pendek ini dengan GPR43 berkontribusi pada peningkatan metabolisme dengan membatasi akumulasi lemak di jaringan adiposa. Nah, SCFA atau asam lemak rantai pendek yang diproduksi oleh mikroba dapat secara menguntungkan mengatur
metabolisme glukosa yang berkorelasi dengan resiko diabetes yang rendah dan juga dapat mengatur tekanan darah. Jadi di sini dari ketiga jurnal tadi terdapat beberapa gen yang ketika diregulasi oleh pola makan begitu sama atau kadar mikrob yang ada itu dia dapat mengatur pola metilasinya sehingga baik obesitas ataupun efek metabolisme seperti diabetes begitu bisa lebih diatur lagi begitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Berikut gambaran referensi untuk teman-teman atau reviewer sekalian bisa melihat bagaimana gambaran lebih detailnya dari yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.